Jadi kesalahan kebanyakan orang ketika dia bekerja adalah bahwa penghasilan bahwa status saya atau pekerjaan saya, keberhasilan saya di karir itu haruslah ditandai dengan kepemilikan aset konsumtif. Aset konsumtif. Sehingga yang terjadi pada banyak orang adalah kalau dia kerja di corporate gitu ya, mau dia manajer, GM segala macam, kayaknya kok makin tinggi gajinya, mobilnya makin bagus ya gitu ya, naik lagi jabatan dia, kok mereknya baru lagi ya gitu, terus gitu. Kemudian rumah dari kecil makin besar. Kemudian TV-nya dari yang kecil biasanya lama-lama tapi jadi besar. Olahraganya juga ganti gitu, orang juga ganti. Dan hobinya dari dulu hobinya kayaknya murah banget, lama-lama meningkat. Jadi yang dia lakukan adalah bukan yang esensial, tapi yang dia lakukan adalah yang terlihat gitu ya. Karena kebanyakan orang adalah berpikir bahwa kenaikan karir dan penghasilan itu haruslah ditandai dengan kenaikan jumlah kepemilikan aset konsumtif. Jadi banyak orang berpikir bahwa keberhasilan dalam hidup harus ditandai dengan banyaknya barang di rumah saya. Iya. Ladies and gentlemen, we present you Bapak Safir Senduk. Yeay! Tepuk tangannya, tap love dulu dong, tap love semuanya, tap. Sudah hadir beliau nih, keren banget. Wah, merah putih, hormat dulu Pak. Siap. Halo Om Safir. Apa tuh? Wah, saya belum punya ini. Waduh. Ini kok punya duluan ya? Wah, pengen ini. Bisa dicopot gak? Bisa dicopot. Saya comot dari sini maksudnya. Dikirim ke sini. Bisa dicopot. Wah, 75.000. Aduh, pengen keren. Itu dapetnya kapan? Ini sekarang berada di pasaran, sedang diperjualbelikan dengan kisaran angka 1-2 juta rupiah satu lembar itu. Oh, really? Wow, I see. Kemarin maksudnya ini ikut antrian itu ya? Antrian dapatnya itu ya? Atau enggak, ini punya special case? Ini punya kakak saya sih. karena saya sendiri nggak nyari gitu. Tapi buat Anda yang suka sih ya go ahead, silakan aja. Dan kalau Anda pingin beli ini ya, Anda bisa DM saya, nanti saya kasih tahu gimana caranya dapat ini. Pokoknya kisaran harganya antara 1,5 sampai 2 juta lah, 1,5 sampai 2 juta. Wah, itu ya nanti kita bisa atur lah bagaimana. Yang penting kalau ini ada di tangan Anda, ini bisa menjadi barang koleksi yang luar biasa. Bener banget Om. Ini bagus banget loh, bagus banget ini. Aduh, ini proklamator kita. Kemudian ini ada anak-anak provinsi, anak-anak bangsa. Ini bagus banget. Kalau saya bilang sih ini secara mungkin ya secara sotoynya sih ini lebih bagus dari uang 100.000. Saya bilang kalau 100.000 kan dia pun lebih banyak secara desain ya. Karena 100.000 kan dia banyak, dia fokusnya di warna pink gitu ya. Kalau ini pink putih dan ini bagus banget. Bagus luar biasa, lukisannya bagus banget. Buat Anda yang memang punya uang lebih, Anda harus punya uang ini, bagus banget. Itu nggak boleh dipakai dong, dipajang aja tuh. Ditingkai gitu aja. Ngapain dipakai, dipajang aja. Daripada Anda pakai uangnya 50 sama 25 itu aja. Ini okay. Nah, ini ada kakak saya, dia komen masuk for sale 2 juta. 2 juta dia bilang. Iya, ternyata 2 juta harga ini 2 juta. Mantap. Iya, serius. Luar biasa. Sip. Keren. Iya. Apa kabar nih Om? Pak Safir Senduk, apa kabar? Saya mau nanya nih. Luar biasa. Kabarnya luar biasa banget. Gimana kemarin bisa diundang ke sini? Iya, justru saya yang seneng. Jadi kita sama teman-teman tuh emang udah fans beratnya lah, termasuk salah satu untuk fans berat. Pak Safir Senduk nih, kita salah satu idola kami, jadi kita merencanakan untuk mengundang, akhirnya kesampaian juga. Wah, itu benar-benar luar biasa lah. Tadi yang bilang sesepuh ya. Oke, baik, terima kasih. Itu sama sepuhnya Om ya yang ngomong. Iya, bisa jadi.
Gitu. Bisa jadi. Padahal, Jadi sama saya ya. umur masih 29 loh. Masih 29 Ah, padahal umurnya. menjelang pensiun ada enggak lah. Iya, iya, iya. Spiritnya 29, mantap Om. Sip, sip. Ya, Iya jadi ya. sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih nih Om karena telah datang bersedia diundang malam ini. Yes. Dan malam ini kita akan bicara nih tentang sebenarnya basic banget ya, suatu yang basic yang mungkin memang ekspertisnya Pak Safir Ya. sendiri gitu di sini. Pentingnya perencanaan keuangan. Nah, ini memang satu hal yang kalau orang sih kan udah banyak banget itu kan sekarang financial content creator Ya. lah apalah Oke. tentang pentingnya tapi sebenarnya secara basic tuh kenapa sih Om penting gitu apa sih financial planning ini kenapa penting banget gitu buat kita padahal kan kalau misalnya kayak karyawan gitu itu gajian tiap bulan ada terus Ya. yang utang juga bisa nanti juga beres kalau kurang jual barang juga oke gitu nunggu Iya, iya, warisan iya, orang iya, tua iya. juga kadang ada gitu kan jadi Iya, kenapa iya, sih iya. harus diatur-atur Om gitu saya bingung gitu di Jadi gini, situnya. sebelum sebelum saya kasih tahu kenapa Hmm, penting hmm, segala macam, saya mau kasih tahu dulu. Jadi financial planning atau perencanaan keuangan itu adalah sebuah proses untuk kita mencapai satu tujuan dari sebelah sini sampai ke sebelah sini. Contoh misalnya hmm, kita sekarang ada di sebelah sini, kemudian kita bilang, oke saya mau ke situ dong. Nah, ketika saya mau ke hmm, situ, kemudian kita bikin list of action, daftar action kita mesti ngapain untuk bisa sampai ke situ. Dan kalau hmm. bisa list of action atau daftar action harus fleksibel. Kenapa? Kalau jalanan ini jadi macet, kita udah punya action B seperti ini, plan B seperti ini, Oh jalan iya sini. iya Kalau macet seperti ini, itu adalah betul. pembuatan perencanaan yang baik. Contoh misalnya sederhana banget kalau misalnya rumah saya di Tangerang gitu ya, rumah saya di Hmm, Tangerang di Gading Serpong misalnya, rumah saya Gading Serpong. Nah kalau saya ke Gading Serpong, terus saya punya tujuan saya mau ke Blok M. Maka yang ada di pikiran saya adalah, oke, kalau saya pengen ke Blok M, saya bisa lewat tol Kebun Jeruk misalnya, saya bisa lewat hmm. tol tol Jakarta Merak gitu. Tapi kalau tol Jakarta Merak depan IKEA itu macet, saya pikir oke, ya udah kalau gitu kita belok di Jor terus Jor Hmm, hmm. keluar di Ciledug terus saya Oh soal iya. segala macam arah-arah Gandaria City segala macam sampai Blok M juga. Kalau macet juga bisa lurus lagi. Jadi intinya Hmm, adalah goalnya udah ada dulu di kepala kita, itu intinya. oke. Dan yang menarik Mas Ian adalah banyak orang itu dalam hidup dia nggak punya goal sama sekali. Dia nggak punya goal Oh sama iya. sekali. Dia kerja sehingga yang terjadi adalah ya udah dia kayak orang dia nyetir mobil di jalan tol gitu ya tapi dia nggak punya tujuan cuma di jalan tol dia ngebut tapi dia muter aja situ kenapa kan dia nggak ada Wah, goal iya. sama sekali dia nggak tahu Betul, dari betul. Tangerang mau kemana yang penting jalan aja dia muter aja Hmm, itu hmm, nah sekarang pertanyaan yang utama adalah kenapa penting ini yang penting banget hmm. kenapa penting Mas Ian Ya. kalau Mas Ian tahu saya tuh seneng banget main game ya main board game gitu ya Oh ya, nah betul, betul. semua main board game. Cuma di Indonesia ini nggak banyak orang yang main board game. Artinya lah mungkin mereka banyak tapi mereka belum tahu judul-judul game yang bisa dimainkan. Jadi buat yang Hmm, belum tahu hmm. board game itu adalah game yang bukan pakai HP tapi gamenya pakai kartu, pakai papan dan lain sebagainya gitu. Tadi Iya, Anda udah pasti. sebut Anda pernah main ke rumah saya, di rumah saya ada tempat main Betul. game segala macam ya. Wah, seru Nah, banget itu. mungkin saya akan kasih contoh game yang semua orang insya Allah pasti pernah main. Namanya ini Monopoly ya ini Oh monopoli iya. gede banget ya ini monopoli gede banget ini monopoli Singapura nanti saya cari monopoli ukuran kecil yang kalau ditunjukin ini gampang gitu ya jadi Oh, intinya adalah oke. buat buat Anda yang mungkin rata-rata semua orang pernah main monopoli tapi buat yang belum pernah main monopoli walaupun kayaknya nggak mungkin saya akan kasih tahu cara main monopoli dulu ya sebelum saya kasih tahu penting apa Oke. enggak gitu ya jadi Siap, siap. monopoli itu gampang banget ini nggak apa-apa nih ya kita kita contohnya Oh pakai iya, ini ya terus iya, nggak justru apa-apa ya enak nih. Jadi kita tahu nih apa namanya gampang lah gitu ininya. Kalau saya kan dulu oke main ini monopoli, tapi yang versi ya KW-nya. terus oh, ya, tahu versi KW. Ya, Nah, ini monopoli ada di kesempatan Singapura. Ramadan Jadi aku. Oke. jadi semuanya kita start dari namanya Go, betul ya? Ini Go. Aduh, That's it. itu Nah, ini kangen Go, banget itu. betul ya? Go Hmm, gini kan betul. Go, kemudian kita lempar dadu, muter-muter-muter. Nah, kemudian ketika kita tiba di sebuah tanah, kita bisa beli Iya. tanahnya harganya sekian. Ini pakai Hmm, dolar Singapura, tapi intinya sama 200 lah segala macam gitu ya. Dia beli, iya. kemudian mampirnya dia beli segala macam, kemudian dia mampir di kolom namanya tanda tanya nih chance kesempatan. Iya, iya. Kalau bahasa Indonesia kesempatan ada juga Ah, ini namanya dana umum kemudian ada juga ah, stasiun dan stasiun keretanya ada 4 kemudian ada utilities ada listrik ada air gitu kan ya kemudian kita hmm. beli terus kita beli nanti kalau pemain lawan sampai ke tempat kita yang udah kita Hmm. beli dia mesti bayar sewa sama kita gitu dia Ah, mesti iya, bayar iya sewa sama betul. kita terus begitu nah kalau kita mampir ke tempat lawan yang kebetulan dia sudah beli tanahnya kita mesti bayar sama dia kita juga mesti bayar sama dia Iya. jadi terus begitu dan yang kadang-kadang yang nggak asik adalah itu game nggak kelar-kelar. Monopoli itu Nah, game nggak kelar-kelar.
selama belum ada yang bangkrut dia nggak kelar-kelar. Nah, cuma gini dia, ini yang menarik. Sekarang bayangin Mas Ian, Anda main monopoli, oke, saya bayangin ini Anda main monopoli. Saya mau ingatin, jadi Anda kan lempar dadu, muter terus, beli tanah segala macam, kita bayar sewa ke orang, orang bayar sewa ke kita. Kemudian setiap kali kita lewat go, kita dapat 200, kemudian lewat lagi segala macam. Lewat go lagi dapat 200, dan biasanya tanah yang makin dekat go makin mahal kan gitu ya. Nah, ini dia menarik. Sekarang bayangkan Anda main monopoli, tapi nggak beli satupun tanah yang di sini, Anda nggak beli satupun kafling di sini, Anda nggak beli satupun, nggak beli, Anda cuma lempar dadu, tiba di kesempatan, tiba di dana umum, ambil kartu gitu ya. Tiba di kesempatan, tiba di dana umum, kalau ambil kartu, jalankan perintah di kartu segala macam, terus gitu. Tapi yang Anda lakukan adalah Anda cuma lewat go terima 200, kemudian lempar dadu lagi, jalan lagi, nggak pernah beli kafling satupun, lewat go lagi ambil 200, nggak pernah beli, lewat go lagi ambil 200 dan seterusnya. Mas Ian, dalam hidup banyak orang yang hanya ngelewatin, yang dalam hidupnya tiap bulan mereka hanya nunggu jalur go ini aja. Oh iya, benar banget. Kafling di sini, benar. Ya nggak pernah. Artinya adalah bukan berarti saya mau nunjukin Anda, bukan berarti Anda harus beli kafling, enggak. Tapi banyak orang dalam hidupnya dia nggak pernah ngapa-ngapain, dia cuma nunggu bisa lewat go, ini aja dalam hidup. Nah, perencanaan keuangan adalah sebuah proses supaya orang tidak melulu nunggu tiba di kolom go, tiba di kotak go, tapi mereka adalah sebuah proses edukasi, termasuk seperti yang diberikan oleh Fingram, bagaimana cara supaya orang jangan melulu lempar dadu doang dalam hidup, dan hanya nunggu lewatin go, itu dapat 200. Seperti yang ada di edukasi Anda, misalnya Anda mesti ngapain, beli obligasi lah, apa segala macam, apakah emas lah segala macam, apa yang harus dilakukan dengan pengeluaran segala macam. Jadi dalam hidupnya supaya dia tidak hanya menunggu kolom go dalam hidupnya, tapi dia juga bisa melakukan sesuatu dalam hidupnya. Nah, itulah kenapa penting banget perencanaan keuangan. Itu kena banget ya. Terutama bagian yang lewatin go-nya itu tuh. Kita kan jadi menungguin gajian aja gitu, dari tanggal awal gajian sampai tanggal awal gajian lagi udah selesai, habis semua gitu, tanpa ada aset yang terkumpul, tanpa ada, ya katakanlah kalaupun ada mobil tapi tetap ada cicilannya, misalnya beli ini ada cicilannya lagi, jadi nungguin gajian aja gitu ya. Iya juga sih Mas Ian. Saya ingat banget banyak orang 10 tahun lalu, tapi sampai sekarang masih ini, 10 tahun lalu itu mereka selalu berpikir adalah lo kerja gitu kayaknya nggak kelihatan. Banyak orang gini, kayaknya Mas Hafid saya tuh punya penghasilan, tapi kok kayaknya nggak ada yang kelihatan dari penghasilan. Maksudnya nggak ada yang kelihatan tuh gimana? Oh ya, kalau penghasilan saya tuh saya beli motor kayak itu kan kelihatan tuh kan. Iya. Saya beliin motor kayak kan kelihatan, terus saya beliin HP bagus kayak kan kelihatan tuh kan gitu kan. Nah, jadi dan banyak orang mengkritik temennya, kenapa temennya itu kayaknya penghasilannya tuh nggak kelihatan dalam bentuk motor lah, dalam bentuk kendaraan kayak, dalam bentuk baju kayak, dalam bentuk elektronik. Ya penghasilan tuh kelihatan lah dalam bentuk-bentuk seperti itu. Saya bilang itu kan nggak ini. Kenapa gini? Karena gini Mas Ian, kita di Indonesia seringkali lebih fokus pada apa yang terlihat dibanding esensi. Nah iya betul. Contoh misalnya banyak orang yang dia perbagus adalah apa yang bisa terlihat di mata orang. Sebenarnya nggak salah juga, tetapi kadang-kadang dia lupain esensinya. Esensinya sebetulnya adalah investasi. Ya, apa yang bisa dia lakukan untuk investasiin uangnya. Masalahnya adalah ini dia Mas Ian. Seringkali yang namanya investasi itu dia nggak bisa tunjukin ke orang. Contoh misalnya Mas Ian beli emas batangan. Anda beli emas batangan, Anda nggak bisa nunjukin ke orang. Ini loh, gue beli emas batangan. Lo lihat deh, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa dipamerin. Iya, Anda beli suku retail misalnya, Anda beli suku retail, Anda beli ori, Anda mau pamerin? Nggak mungkin Anda pamerin. Tapi yang bisa dipamerin itu adalah itu tadi, entah elektronik ya, entah apa gitu ya, sesuatu yang terlihat. Dan itulah kenapa banyak orang terlalu fokus pada apa yang bisa dilihat orang dibanding esensinya. Nah, dalam keuangan esensinya itu sebetulnya bukan aset yang dilihat orang, tapi esensinya adalah investasi. Itu esensi. Nah, itu iya benar tuh. Jadi emang tapi sekarang ada juga sih bisa jenis pamer baru itu, kalau yang lagi sekarang nih, liatin portfolio saham biasanya Om. Jadi persentasenya naik berapa, ini berapa, tapi sosok di sensor gitu. Nah itu. Iya. Saya udah lama pengen komentar tentang itu sih. Aduh, gitu. Kalau ngelihat orang suka posting portfolio sahamnya, dia punya UNVR lah, apa, BNRI lah, apalah gitu dia. New kind of pamer. Saya pikir gini, portofolio saham seseorang tidak harus sama dengan yang lain sih.
Iya, nggak iya. harus sama dengan yang lain. Tapi ini lucu nih, ini mungkin agak-agak keluar dikit. Mungkin Anda ngikutin beberapa minggu lalu mungkin ada seorang pakar saham yang cukup terkenal gitu ya, yang dia juga banyak menjual workshop segala macam, itu diledekin sama seorang pakar saham lain yang mungkin masih agak baru gitu. Dia bilang, oh kalau orang promosiin workshop saham, minta dia tunjukin portofolio benerannya. Mungkin Anda ngikutin, minta dia tunjukin portofolio beneran. Nah, kalau beneran ada portofolionya dan untung, oke deh Anda ikutin workshop. Saya pikir, oh seru banget sih, saya pikir. itu emang dilematis, enggak dilematis sih ya, beda pandangan. Benar. Emang benar. Iya, beda pandangan. Saya sih mikirnya gini, Mas. Saya sih mikirnya adalah gini. Kadang-kadang orang yang sukses di workshop, kadang-kadang tidak harus sukses di pengalaman pribadinya sebetulnya. Tapi kalau dia sukses di pengalaman pribadinya, memang akan kasih nilai lebih. Saya kasih contoh misalnya, semua dari kita tahu lah Taufik Hidayat, gitu ya, Taufik Hidayat. Taufik Hidayat, kalau diadu main sama pelatihnya, siapa menang? Taufik Hidayat pasti menang. Pasti menang. Betul. Pasti menang. Pelatihnya kalah gitu. Tapi kenapa Taufik Hidayat mau dilatih sama pelatihnya? Karena pelatihnya punya kemampuan melatih. Sekarang coba kalau dibalik, Taufik Hidayat yang ngelatih, pelatihnya jadi atlet. Taufik Hidayat saya yakin dia nggak bisa ngelatih. Ibaratnya seperti itu. Karena apa, kemampuan dia adalah jadi atlet. Sementara kemampuan pelatih, dia punya metode-metode ngelatih, dia punya catatan, dia punya, oke, kamu hari ini, kamu berapa bulan terakhir lemah tuh backhand, udah kita naikin lah segala macam. Jadi ada orang yang memang kuatnya di ngelatih gitu. Nah pertanyaannya sekarang adalah, apakah si seorang pelatih bulu tangkis tuh harus pernah jadi juara Olimpiade? Nggak harus saya pikir. Tapi kalau dia punya kemampuan latih bagus. Ada pikir Jose Mourinho itu atlet bola dulu? Enggak. Enggak. Dia dulu start dari di ruang latihan gitu. Tapi orang ngedengerin dia jadi pelatih yang termahal sekarang. Seperti itu. Jadi emang dilematis gitu, emang dilematis. Tapi sekali lagi setiap orang punya porsinya masing-masing lah. Betul, siap, setuju. Nah, ini ada nih, jadi ada yang nanya. Ini kita langsung sekalian aja ya. Kalau ada yang nanya kita iniin selama itu masih terkait dengan ini ya, dengan topik. Ini ada dari Ki Marwan. Bagaimana mengendalikan nafsu untuk tidak pamer? Nah, itu kan tadi kita udah ngomong soal pamer-pamer nih. Harus terlihat lah, investasi inilah misalnya, tapi paling banyak sih hal-hal pamer tuh yang dibeli dengan konsumtif gitu, barang-barang konsumtif lah untuk dipamerkan. Itu cara mengendalikannya gimana sih Om sebenarnya? Ya, jadi gini, kenapa orang senang memamerkan sesuatu? Karena orang seringkali butuh pengakuan. Secara psikologis dia butuh pengakuan. Dan Mas Ian, yang namanya keuangan itu sangat ikutin psikologis seseorang. Saya kasih contoh aja gini. Kalau orang itu punya karakter senang memamer, kalau orang itu punya karakter butuh pengakuan, saya kayaknya butuh banget pengakuan. Saya butuh dibilang, oh Anda hebat, Anda kaya segala macam. Misalnya gini, dia merasa butuh pengakuan bahwa dia kaya gitu ya. Maka yang dia lakukan adalah dia akan membeli barang-barang yang dia tahu teman-temannya belum punya, supaya apa? Pas dia beli, dia bisa tunjukin, kemudian dia pamer di sosmed, kemudian supaya dia bisa dapat pengakuan itu. Jadi caranya adalah bagaimana caranya untuk kita bisa menghilangkan hal seperti itu adalah Anda harus bisa menekan karakter butuh pengakuan itu. Harus bisa ditekan. Kalau nggak bisa ditekan karakter butuh pengakuan itu, maka sampai kapanpun uang Anda akan dibelanjakan ke hal-hal yang memang membuat Anda jadi dapat pengakuan. Walaupun Anda nggak butuh. Contoh misalnya, Anda nggak butuh HP tertentu. Misalnya Anda nggak butuh HP tertentu. Tapi karena Anda ngerasa butuh pengakuan, Anda akan memaksakan diri beli HP yang fiturnya Anda nggak butuh. Supaya apa? Supaya Anda bisa tunjukin, gue punya HP baru keren nggak? Lo nggak punya kan? Lo nggak punya kan? Jadi oke, kalau kita akui gue dong. Oh iya deh, lo kaya banget, beli di mana segala macam. Kayak gitulah. Jadi nomor satu, dia harus bisa menekan karakter butuh pengakuan dia gitu. Kalau dia tidak bisa menekan karakter itu, maka dia sendiri akan repot. Jadi ada lihat sendiri Mas Ian bahwa yang namanya keuangan itu seringkali solusinya bukan teknik uangnya, tapi lebih ke sini dan ke mindset kita. Betul. Wah iya, emang itu masalah emosi itu nggak akan pernah selesai sih emang. Karena ada terus gitu. Bahkan ketika kita di satu titik yang merasa udah bisa mengendalikan, ternyata nanti di lain waktu beberapa tahun kemudian ada satu hal yang berubah berubah lagi kita bisa kan ini apa. Jadi emang harus dikontrol terus ya tiap saat gitu ya. Benar. Nah Mas Ian, berhubungan dengan yang Anda bilang tadi, saya juga sering bilang bahwa
biasanya borosnya seseorang, pengeluaran tinggi pada seseorang itu akan mengikuti apa nilai-nilai yang dia sedang anggap penting saat ini. Kalau nilai-nilai itu artinya values ya, values. Values itu gini, buat Anda yang mungkin sering dengar kata values atau nilai-nilai. Nilai-nilai adalah aspek apa yang Anda anggap penting dalam hidup. Jadi misalnya saya minta Anda, atau saya minta Anda semua kasih tulis aspek-aspek, semua aspek dalam hidup. Istri, suami, karir, hobi, nongkrong, makan, kuliner, segala macam, tulis semua aspek tersebut. Kemudian kasih skor 1-10, kasih skor 1-10, misal di mana 1 paling nggak penting, 10 paling penting. Kemudian ada yang ngasih nilai 10 pada keluarga, nilai 9 pada hobi, kulineran cuma 4, segala macam gitu ya. Dan dari situ biasanya ada 3 atau 4 aspek yang paling tinggi skornya. Nah, itu adalah aspek yang sedang dia anggap penting dalam hidupnya, dan itu menjadi values atau nilai-nilai dia. Nah, ini dia rahasianya, Mas. Rahasianya adalah orang biasanya cenderung tidak terlalu banyak pikir pada mengeluarkan uang pada aspek yang dia kasih skor tinggi. Contoh misalnya, Mas Ian misalnya sudah berkeluarga gitu ya. Kemudian Mas Ian misalnya, oke, soal keluarga saya kasih skor 9 deh, 9,5 deh Mas Abel. Maka biasanya apapun pengeluaran yang berhubungan dengan keluarga, Mas Ian nggak akan terlalu banyak pikir. Tapi kalau aspek keluarga tersebut Mas Ian Anda kasih nilai cuma 4 atau 5 atau 3, maka mau keluar sedikit aja Anda gitu. Ini kayaknya waktu itu kemarin udah keluar, masa keluar lagi sih gitu ya. Kita akan terlalu banyak mikir. Nah, jadi ini biar seru nih Mas Ian, biar seru. Saya pengen lihat nih yang nonton acara kita nih, coba tulis dong 2 atau 3 aspek apa yang paling Anda anggap penting dalam hidup Anda sekarang. Yang lagi nonton kita nih. Silakan, ayo ditulis 2 atau 3 aspek yang paling penting di dalam hidup Anda. Ayo ditulis. Nanti kita akan bahas nih sama-sama ya. Kita lihat jawabannya. Kita akan bahas. Kira-kira apa sih? Mas Ian. Orang-orang ini melihatnya apa? Kalau tebakan, ini saya boleh nebak ya? Iya, boleh. Dan sebelum Anda nebak, Mas Ian, nebak, biasanya orang yang sudah berkeluarga tidak harus menjadikan keluarga itu skornya tinggi, nggak harus. Ada juga dia udah berkeluarga tapi masalah keluarga kok kasih skor 3,5 deh. Skor yang lagi tinggi sekarang 9,5 itu hobi, misalnya seperti itu. Ada kayak gitu. Wah, tuh udah ada tuh beberapa nih. Ada jangan pensiun. Cuma 1 dong, 2 atau 3 aspek lah dalam hidup. Apa yang paling dianggap penting? 2 atau 3, ayo. Misalnya pensiun, terus keluarga, misalnya ya, katakanlah, atau pendidikan, jadi gitu. Kulineran, ya? Sekolah lagi, nongkrong sama temen. Nah, tapi gitu, jadi kadang kan prioritas, ini kan kita bicara soal prioritas berarti ya. Nah, kadang kan ada hal-hal kayak yang sebenarnya di dalam hati tuh kita nggak kalau kita akuin secara ke orang ditanya misalnya kayak sekarang saya keluarga nih prioritasnya, tapi dia ternyata banyak beli snack buat dirinya sendiri. Nah itu artinya dia salah prioritas ya, atau nggak jujur gitu sama diri sendiri atau gimana tuh? Jadi gini, masalahnya adalah ketika seseorang itu makin kasih skor tinggi pada sebuah aspek, dia makin nggak objektif. Contoh itu tadi, misalnya gini, misalnya dia kasih skor tinggi soal pada aspek keluarga gitu, 9,5 gitu ya. Maka segala hal pengeluaran yang berhubungan dengan keluarga, dia nggak terlalu banyak pikir, sehingga kelemahannya adalah kalau ada pengeluaran yang nggak seharusnya dia keluar uang, dia akan keluar uang. Sepanjang dia pikir ini kan tentang keluarga. Tapi kadang-kadang keluarga kan kemarin udah belanja baju, kok belanja baju lagi minggu ini gitu ya. Tapi kan ini kan urusannya keluarga, kasih skornya tinggi, saya keluar uang dong. Iya sih, skornya tinggi. Tapi kan beli baju kan udah 2 hari lalu, masa beli lagi sih gitu loh. Jadi biasanya makin tinggi skor seseorang pada sebuah aspek, dia akan makin nggak objektif. Tapi menariknya adalah makin rendah skornya, dia makin objektif. Dan kadang terlalu objektif sehingga dia cenderung pelit. Itu dia. Contoh itu tadi, hobi. Misalnya gini, Mas Safir, saya punya hobi sepeda, tapi skornya saya kasih skornya cuma 4 deh, 4,5 gitu. Biasanya dia akan lebih objektif kalau ngeluarin uang, tapi bahkan kadang-kadang bagi sebagian orang bukan objektif lagi, malah terlalu pelit keluar uang dalam hal yang berhubungan dengan hobi sepeda itu tadi. I see. Itu bisa gitu juga ya. Nah ini nih ada nih, udah ada beberapa banyak nih. Ada yang pensiun tadi, shopping 1 masih, yang 1 kita nggak hitung deh. Yang 2 atau 3 ya. Akhirat, keluarga, ilmu, Mas Ridwan ya ada. Wah, luar biasa ini. Yang kedua ada anak dan masa tua. Anak dan masa tua, terus ada keluarga, pendidikan, networking, ada lagi masa tua, karir, keluarga, hobi, kuliner, sekolah anak-anak, keluarga,
pensiun kuliner. anak Sebagian orang hobi. menjadikan kuliner sebagai salah satu values dia. Nggak ada masalah buat saya sendiri, bahkan kuliner itu udah kayak rekreasi. Kuliner itu rekreasi. Apalagi sekarang kita kan sulit mau pergi, mau rekreasi Iya, keluar betul. kota gitu ya. Udah rekreasinya adalah yang nyobain makanan. Betul, Itu betul, oke Gus. juga itu. Apa boleh buat? Ada yang keluarga, hobi yang produktif, pensiun, Ya, hobi, diri sendiri, keluarga. Ada lagi rasa damai, punya pilihan, bisa berguna. Wah, ini ya. puitis sekali. Contoh nih Mas Ian gini. Contoh misalnya kalau ada orang yang menjadikan sekolah lagi itu skornya tinggi, aspeknya tinggi skornya, dia segala hal yang berhubungan dengan sekolah lagi itu dia keluar uang cukup banyak. Saya pribadi Mas Ya. Ian, salah satu aspek yang saya kasih skor cukup tinggi itu adalah saya pingin bisa sering-sering ikut workshop praktis. Itu hitungannya Oke. seperti sekolah lagi, tapi bentuknya workshop praktis. Jadi saya banyak Betul, betul. beberapa kali ambil workshop-workshop yang dijual secara online yang harga 300.000 segala macam ya itu kan Uh, video-video workshop gitu. sebentar, sebentar. Saya konfirmasi nih. Om Safir masih ikut workshop seperti itu? Masih Oh banget. gitu. Tapi bukan yang berhubungan dengan keuangan. Oh, oke, Berhubungan oke. dengan apapun. Saya ikut workshop yang berhubungan dengan bikin logo gitu ya, workshop yang Oke, oke. berhubungan dengan Iya. apa namanya, how to create a story seperti itu. Itu ada workshop how to MBA create a skill. story, how Iya. to give a storytelling gitu ya. Saya juga lagi ngincer Keren. pingin beli. Jadi di Itali itu ada Hmm. sebuah perusahaan yang bikin kartu untuk bikin storytelling. Jadi kartu itu dikhususkan buat orang yang bikin storytelling, sehingga kita bisa bikin story dengan bantuan kartu-kartu itu. Jadi kartu-kartu itu adalah kartu bantuan, semacam Hmm. tools yang bisa membuat kita bisa bikin story. Jadi buat saya sih Oke, Mas Ian oke. adalah apapun profesi Anda akan lebih bagus lagi kalau kita bisa menguasai banyak hal di luar Betul. profesi kita. Karena itu apa, cepat atau lambat akan ngebantu. Saya kasih contoh misalnya, Iya. kalau misalnya kita suka keuangan gitu ya udah Hmm. belajar bikin desain grafis yang bagus supaya apa? Supaya kalau Anda bikin konten keuangan di Instagram bisa bagus kayak Anda Mas Nah, Ian. betul, Bisa betul banget. bagus. Tapi banyak Betul, orang betul. dia nguasain konten keuangan tapi dia ngerasa gue nggak perlu belajar desain grafis dong, gue kan Hmm. ngertinya keuangan. Ya sudah, ketika dia bikin konten keuangan grafisnya jelek banget. Hmm. Wow. Ya, ya. Wah, di sini jago-jago semua nih grafis saya yakin. Tapi keren Iya, loh. iya. Ini salah satu hal yang menarik nih teman-teman nih yang nonton ya. Jadi seorang Pak Safir Senduk ini orang yang udah ya kita udah nggak perlu inilah nggak perlu apa namanya melihat lagi latar belakangnya kita udah kenal semua tapi masih mau belajar loh untuk hal-hal yang kecil kayak gitu. Itu oh, menurut saya itu luar biasa loh. Itu maksudnya Saya kalau artinya saya kalau pengembangan iya diri saya kalau nggak berhenti di situ aja gitu kan. iya. Hmm, hmm, Jadi gini, saya membiasakan diri gini. Setiap kali sebelum acara, misalnya saya seminar gitu, sebelum seminar hmm, gitu ya, mau online mau offline, sekitar 1 jam sebelumnya itu saya selalu hafalin dulu hmm. slide-nya. Ya, Walaupun 90% saya sudah sering bawakan. Kalau memang topiknya mirip. betul. Walaupun 90% saya sudah sering bawakan, saya selalu hafalin dan saya selalu latihan. Selalu. Selalu Nah, latihan. Jadi kalau saya kebetulan ada yang ngebantuin gitu, saya selalu latihan. Kalau saya nggak ada yang ngebantuin, saya biasanya minta bantuin sama panitia lokalnya, hmm. panitia lokal yang jadi operator. Saya ajak ngobrol dia, Mas kita latihan yuk. Ya dilatih. Jadi saya latihan, jadi saya ngomong urutan slide-nya dan dia ngeliatin slide-nya. Oke Mas Safir benar segala macam benar. Ya, saya selalu Oke. latihan. Betul, betul. Selalu. Betul setuju itu. Itu saya saksi sendiri soalnya. Kan beberapa berapa waktu lalu itu saya jadi asisten sih, asisten dadakan ya gitu ya. Iya Itu iya saya iya saksi iya sendiri iya. bahwa bahwa nggak kalau yang saya lihat dari public speaker lain kan mereka ya udahlah nggak perlu latihan lagi kita udah latihan sebelumnya atau udah hafal gitu. Iya Tapi Mas iya. Safir ini beda sendiri gitu. Ada apa latihan lagi, mastiin lagi untuk ini lagi apa namanya ngecek lagi urutannya dibawain lagi, Betul. kita latihan lagi di belakang, wah berkali-kali tuh, sampai Betul. benar-benar pas Kadang dibawain iya, perfect banget, keren kadang keren keren. kadang kadang ketika ada misalnya ada seminar baru yang mungkin Hmm. materinya sudah pernah saya bawakan beberapa kali, slide-nya itu seringkali saya start dari nol lagi. Kadang-kadang Hmm. slide-nya saya start dari nol lagi. Jadi saya pakai new slide gitu, new slide betul dari nol. Kemudian saya buka slide lama saya lihat dari slide lama apa yang bisa diambil, saya taruh di slide yang dari nol itu. Tak saya taruh, Hmm. dan itu akan membantu bikin story di kepala sehingga Hmm. apa? Sehingga ketika dibawakan yang jalan tuh story-nya, Oh bukan iya iya. bukan slide-nya yang jalan tuh sebetulnya story. Slide itu cuma Nah, ngikutin story-nya aja. Intinya seperti itu. oke oke.
Wah, keren. Keren banget itu ya insight-nya. Nah, ini kalau kita balik lagi ke yang survei tadi nih, Yes. itu berarti kebanyakan prioritasnya saya lihat keluarga nih yang nomor satu, yang kedua pensiun. Nah, itu ternyata banyak juga nih yang mikirin pensiun di sini ya. Padahal kayaknya masih muda-muda semua nih, belum 50 gitu lah. Anda nggak salah Mas Ian mikir gitu. Kenapa? Karena orang di Hmm. Indonesia kalau mendengar kata pensiun yang ada di pikiran dia, udah pensiun masih lama banget lah. Itu kan Iya, pensiunnya Gen betul. Z dengan orang udah tua. Umur gue masih 25, masih bukan milenial lagi, Gen Z nih gitu ya. Oke, itu kan Bener. bukan itu kan itu ya. Jadi saya Hmm. biasanya strateginya adalah kalau ngadepin mereka yang belum Hmm. 30, saya nggak selalu, saya seringkali nyebutnya bukan kata pensiun, tapi saya nyebutnya katanya masa depan. Masa depan itu kan Oke. pensiun juga kan, masa depan kan. Iya, Oke, benar. misalnya gini, Iya. siapkan masa depan Anda, itu artinya siapin masa pensiun Anda. Betul. Nah, ini Biasa ada kalau kalau pertanyaan mendengar nih. kata masa depan Oh ya, mereka lebih, kalau mendengar kata masa depan mereka lebih, oh iya ya benar juga masa depan. Oke, mari kita siapkan. Tapi kalau bagi iya, anak-anak muda seringkali kalau mendengar kata pensiun, itu kan nanti aja, udah itu kan udah tua banget nanti gitu. betul. Jaraknya kalau masa depan tuh pendek gitu, dikit lagi nih masa Ya depan nih ya. pendek, Ya. betul betul betul. Jauh gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih satu nih yang menarik. Yes. Hai Mas Ian Robert nih, gimana tips financial planning untuk orang yang baru melek finansial di usia 40-an? Nah, gimana tuh? Kan ke 40-an dikit lagi tuh kalau kalau kita ngomongin soal Iya, pensiun secara kerja gitu ya, kerja di kantoran iya, gitu. iya, Dikit lagi. iya. Nah, itu gimana tuh? Tips and triknya misalnya. Ya, jadi gini, kalau kalau kita bicara financial plan itu ada banyak hal yang terlibat ya, ada banyak hal yang Hmm, terlibat. hmm, Tapi intinya adalah ada uang masuk, kemudian kita kelola, ada uang masuk kita kelola gitu ya. hmm. Jadi intinya adalah ketika Anda pusing, ketika Anda ingin ngambil jalan paling singkat dalam belajar financial plan, jalan paling singkat artinya Anda nggak punya cukup waktu banyak, yang harus Anda lakukan pertama kali adalah pikirin tentang investasinya. Investasi Hmm. itu hal pertama yang harus Anda lakukan. Oke, Hal pertama investasi. itu kalau asumsinya Anda waktunya pendek, Anda nggak punya waktu banyak, dan Anda pengen jawaban cepat sekarang. Contoh seperti yang Oke. nanya tadi, misalnya dia nanya, kalau saya udah umur 40-an, apa yang harus saya lakukan? Karena saya baru melek keuangan sekarang, yang harus dia pelajari pertama kali adalah investasi. Kemudian yang dia lakukan adalah setiap kali dia dapat gaji, dia investkan dulu. Itulah kenapa investasi itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ini yang kedua yang harus dia pelajari adalah Hmm. ilmu tentang ngeluarin uang. Jadi ngeluarin uang tuh ada ilmunya, Mas. Oke. Ngeluarin uang tuh ada Gimana tuh? ilmunya. Saya kasih contoh. Misalnya Oke. gini. Misalnya harga barang 1 juta gitu ya. Harga barang 1 juta, Hmm. diskon uh, diskon 40%. Berarti 600 Hmm. ribu kan ya. Oke. Sekarang Ya. kita bikin rumit sedikit. Harga barang 1 juta, diskon 40% plus 30%. Berarti Hmm. berapa harganya setelah diskon? Banyak orang bilang 300 ribu, betul ya? Karena Ya. diskonnya 40% plus 30% ya. Jawabannya Iya. salah. Salah. Padahal Kok ya. bisa? Kan gede-gede tuh ditulis tuh di sebuah toko baju terkenal gitu, diskon 40% plus 30% gitu. Hmm. Gue Hmm. 70% dong. Enggak, diskonnya bukan 70%. Bukan. Jadi Jebak. diskonnya itu adalah 1 juta, diskon dulu 40%, kan jadi 600 ribu tuh. Hmm. 600 Ya. ribu itu diskon lagi 30% dari, bukan dari 1 juta, dari 600 ribu. Oh, oke. 30% dari 600 140 ribu itu ribu. Oke. 180. Jadi diskonnya 180. 400 ribu plus 180, diskonnya 400. 58%, bukan 70%. Tapi Oke. mereka mencoba membuat sedemikian rupa sehingga yang ada di pikiran orang adalah Iya. 70%. Nah, itu adalah ilmu Oh. ngeluarin uang. Contoh lagi, satu Iya. contoh lagi misalnya. Satu contoh lagi. Hmm. Harga barang 1 juta. Diskon 40%, jadi 600 ribu gitu ya. Nah, Hmm. kalau Anda beli barang ini, Anda akan untung 40% diskon. Kenapa? Karena harga barang tadi 1 juta. Ketika Anda beli barang ini karena diskon 40%, Anda sudah diskon untung 40% karena Anda cuma ngeluarin 600 ribu. Ini jawaban saya. Oke. Kalau Anda memang butuh, tapi kalau Anda tidak butuh, Anda sebetulnya bukan untung 40%, tapi Anda sudah boros 600 ribu karena Anda nggak Hmm. butuh barang itu. Karena Anda nggak butuh barang itu, Anda sudah boros 600 ribu. Tapi kalau Nah, Anda memang lagi butuh barang itu, Anda sudah, yes, Anda betul diskon 40%. Masalah Anda butuh apa enggak? Kalau nggak butuh, berarti Anda sudah selamat, Anda sudah boros 600 ribu. itu dia tuh benar-benar. Emang apa sering banget kejebak itu sama hal-hal kayak gitu. Jadi Iya, kepikir iya, sering banget ya kayak iya gitu. yang trik-trik marketing itu membuat kita mikir, waduh, ini kalau nggak gua ambil sekarang ketinggalan nih sekarang, nggak ada lagi Iya, nih iya, iya, diskon iya. kayak gini kan. Nah itu, Masalah, aduh itu. ya masalahnya Mas Ian, masalahnya Hmm. gini, masalahnya adalah kita sendiri kadang-kadang kalau kita punya toko atau kita punya jualan, kadang-kadang kita gitu juga. Nah, Kadang-kadang kita gitu juga. benar. Walaupun saya sendiri kadang saya juga punya sampingan, saya juga punya toko Nah, yang jual game gitu ya.
karena itulah kenapa saya nggak mau terlalu kayak begitu banget, nggak mau. Itulah kenapa di tempat saya penjualan biasa aja gitu, biasa aja. Kenapa? Karena saya tidak mau ngasih emosi ke orang. Lalu mesti beli nih, karena gini, saya nggak mau ngasih emosi ke orang. Yang saya mau adalah dia beli karena dia ngerasa yang betul-betul butuh. Kalau saya benar-benar naikin emosi orang, lu mesti beli deh, karena gini, ini anak lu penting, gini, dia akan beli. Padahal mungkin dia belum tentu ngerasa butuh. Menarik sekali. Ini emang menyentuh emosi, tetapi di sisi lain Pak Safir nggak mau mempergunakan hal yang sama, soalnya takutnya nanti malah bumerang gitu. Itu namanya Mas Ian, itu namanya hypnosis selling. Jadi hypnosis selling itu gini. Anda mau terlihat cantik di mata suami, semua wanita ingin terlihat cantik di mata suami. Kalau ingin terlihat cantik di mata suami, pakai kerudung ini bagus banget, terbuat dari bahan gini, bahannya enak banget. Dan kalau Anda ada pakai ini, ada warna pink dan lain sebagainya. Dan kalau suami Anda suka warna pink, Anda akan terlihat makin cantik di mata suami dan makin dicintai oleh suami Anda. Nah, jadi itu bangkitin emosinya. Akhirnya, oh iya benar, gue pengen dicintai oleh suami, gue bisa beli nih kerudung keren banget. Pas dia beli sampai rumah, sialan ini kayaknya gue nggak betul-betul amat. Suami gue kayaknya biasa aja setelah lihat gue pakai kerudung ini gitu. Jadi ilmu keluar uang kita mesti tahu. Nah itu kadang ya bikin kita mikir nggak rasional lagi gitu kan. Nah ini ada hubungannya nih dengan tidak rasional kita berpikir dengan utang. Nah pas banget ya, ada pertanyaan dari Mas Ridwan. Bagaimana menurut Bang Safir terkait utang? Nah utang tuh gimana tuh kita menyikapi utang? Masalahnya Mas Ian, ini masalahnya adalah banyak orang dia udah belinya pakai emosi, bukan pakai logika, udah gitu kadang-kadang dia nggak punya cashnya. Jadi apa yang dia lakukan adalah, karena dia nggak punya cashnya, yang dia lakukan adalah ini mumpung nih ada pembiayaan. Pembiayaan cicilan tetap nih. Atau kan saya punya kartu kredit, Mas, kan saya punya kartu kredit, saya beli aja. Udah belinya bukan karena butuh, belinya karena ingin. Udah gitu dia nggak punya cash pula gitu ya. Akhirnya terjadi adalah dia banyak banget cicilannya. Dan saya kadang-kadang ketemu orang yang dibilang, Mas, Bu, kerjanya berat sekali ya, luar biasa sekali ya. Anda sehari bisa berapa kali? Nggak pengen istirahat sebentar gitu. Dia bilang, aduh Mas Safir banyak cicilan. Yang suruh Anda ambil cicilan siapa gitu kan? Iya, nggak ada yang nyuruh juga. Nggak ada yang nyuruh juga ngambil banyak cicilan gitu. Sekarang gini, kalau orang mau benar-benar ngambil cicilan pada hal-hal yang memang dia butuh, paling tidak bisa dihitung Mas apa aja, rumah. Apalagi. Betul. Kalaupun paling banter, seringkali buat saya sih kendaraan nggak ini deh, kendaraan nggak ini. Tapi buat orang sebagai merasa kendaraan penting, oke lah gitu. Tapi nggak ini banget lah. HP cuma sekali setiap 3 tahun gitu kan. Jadi saya pikir kalau cicilan udah bisa ditebak lah apa. Jadi kalau ada orang bilang banyak cicilan, ada dua kemungkinan, dia bercanda atau memang dia bener banyak cicilan. Kalau emang bener banyak cicilan, apa aja yang dia ambil dari cicilannya gitu. Iya benar, nyicil semuanya. Mungkin satu cicilan tapi jumlahnya besar gitu, jadi banyak gitu maksudnya. Iya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih. Malam Bang Safir, bagian ada tips untuk mengajarkan pentingnya financial planning kepada orang yang lebih senior, misalnya orang tua kita. Nah ini valid sekali. Ini baru tadi saya ngobrol nih saya sama orang tua saya nih kebetulan. Dan beliau sudah langsung wah iya nih ngelihat kondisi pensiunan, kan beliau udah pensiun nih Pak. Ngelihat kondisi pensiunan itu memang cukup miris gitu. Jadi banyak sekali pensiunan yang terutama orang yang tadinya karyawan yang di level tinggi, terus tiba-tiba begitu pensiun habis udah nggak ada ini. Walaupun mereka mungkin punya aset punya rumah. Saya ngerti arahnya. Arahnya saya ngerti. Benar. Tapi susah gitu. Jadi gimana tuh? Jadi kesalahan kebanyakan orang ketika dia bekerja adalah bahwa penghasilan bahwa status saya atau pekerjaan saya, keberhasilan saya di karir itu haruslah ditandai dengan kepemilikan aset konsumtif. Aset konsumtif. Sehingga yang terjadi pada banyak orang adalah kalau dia kerja di corporate gitu ya, mau dia manajer, GM segala macam, kayaknya kok makin tinggi gajinya, mobilnya makin bagus ya gitu ya, naik lagi jabatan dia, kok mereknya baru lagi ya gitu, terus gitu, kemudian rumah dari kecil makin besar, kemudian TV-nya dari yang kecil lama-lama tapi jadi besar, olahraganya juga ganti gitu, dan hobinya dari dulu ya hobinya kayaknya murah banget, lama-lama meningkat.
Jadi yang dia lakukan adalah bukan yang esensial, tapi yang dia lakukan adalah yang terlihat gitu ya. Karena kebanyakan orang adalah berpikir bahwa kenaikan karir dan penghasilan itu haruslah ditandai dengan kenaikan jumlah kepemilikan aset konsumtif. Jadi banyak orang berpikir bahwa keberhasilan dalam hidup harus ditandai dengan banyaknya barang di rumah saya. Dan satupun yang sifatnya investasi. Nah, terus saya bilang begini, saya bilang bahwa kalau Anda seperti itu, maka yang terjadi adalah fisik Anda lah yang kerja cari uang, tapi bukan uang yang kerja cari uang. Artinya, maksudnya gimana Mas? Maksudnya gini Mbak, maksudnya ini, kalau Anda kerja pakai fisik kan, udah dapat gaji tanggal 25 gitu, dia kerja pakai fisik, dia kerja 9 to 5, dia kerja pakai fisik, dapat gaji, kerja pakai fisik, dapat gaji. Kemudian yang dia lakukan adalah uangnya dia belikan barang konsumtif, which is barang itu mati gitu ya, barang itu mati itu artinya saya beli meja, saya beli lemari ini deh, lemari ini mati barangnya. Kenapa? Karena ya itu ya memang dikonsumtif gitu ya, makanya dia barangnya mati itu artinya dia nilainya menurun lah segala macam. Tapi yang terjadi adalah dia dapat uang dari fisik dia, di mana fisik dia tuh pasti ada capeknya. Contoh dalam sehari fisik itu capek 8 jam. Tapi secara jangka panjang fisik itu akan capek umur 55, 60 mungkin dia akan capek. Nah, sekarang bayangin kalau gaji yang dia dapat dan dia sisihkan sebagian untuk dia putar untuk kerja, dia sisihkan untuk dipekerjakan, untuk kerja. Yang terjadi adalah kalau yang kerja itu bukan fisik tapi uang, maka uang itu nggak ada capek. Contoh, misalnya Anda punya gaji misalnya 10 juta. 10 juta itu 2 juta aja, 1 atau 2 juta aja dibelikan emas atau dibeli reksadana atau apa. Perhatikan baik-baik, lama-lama emas atau reksadana itu kan numpuk lama-lama tambah banyak ya, 20 juta lah, 30 juta, numpuk terus tambah banyak. Kemudian pelan-pelan dia masukin deposito. Dan deposito itu akan ngasih dia bunga yang sampai kapanpun itu nggak akan pernah capek itu duit. Duit di deposito Anda itu nggak akan pernah capek. Nggak akan pernah capek. Fisik Anda itu pasti capek. Makanya kalau fisik cari uang tuh pasti capek. Umur 55 Anda capek, Anda udah gue udah nyerah deh, gila, gue nggak bisa kerja lagi. Nggak bisa kerja lagi. Tapi kalau duit itu nggak ada capeknya. Anda punya uang, Anda beli reksadana, Anda beli saham, gitu, ada properti disewakan. Dan itu nggak akan ada capeknya. Dia sampai kapanpun kerja, Anda udah nggak ada di dunia ini pun sekalipun, itu duit tetap kerja. Dia tetap kerja. Gitu. Nah, kebanyakan orang yang dia lakukan adalah dia punya gaji, dia punya uang, dia uangnya nggak dia bikin kerja, tapi yang kerja cuma badan dia, cuma uangnya nggak kerja. Artinya begitu, akhirnya terjadi begitu dia pensiun, dia nggak punya sedikit pun, dia nggak punya uang kerja buat dia. Betul. Iya, itu sering banget sih. Udah banyak banget lah itu kejadian kejadian nyata gitu kan di sekitar kita, di sekitar mana itu udah kadung. Nah, kalau gini, kalau misalnya katakanlah orang tuanya belum pensiun, tapi dia belum punya pemahaman tentang financial planning. Ini kita ngomongnya gimana ya? Startnya tuh untuk membicarakan bahwa ini tuh penting loh untuk planning gitu loh. Oh ya, ini masih berkaitan dengan pertanyaan tadi gitu ya. Jawabannya sederhana banget. Kasih gambaran tentang yang saya ceritakan tadi bahwa untuk bisa dapat uang ada dua pihak yang bisa dapat uang, fisik kita sama uang kita. Fisik ada capeknya, uang nggak ada capeknya. Bapak atau ibu pasti lama-lama akan ada capek fisiknya sehingga ada yang namanya pensiun. Tapi kalau uang kita dari gaji itu kita sisihkan, suruh dia kerja uangnya, dia nggak akan ada pensiun. Tapi jangan lupa sisihkan kalau bisa tiap bulan. Dan ini dia Mas Ian, yang paling penting buat saya adalah berapa jumlah yang Anda sisihkan tiap bulan untuk invest itu jauh lebih penting daripada return yang Anda dapatkan. Contoh misalnya, daripada saya nabung invest 1 juta per bulan dengan bunga 4% per tahun misalnya, sebagian orang bilang lebih baik saya invest 1 juta per bulan, tapi saya nyari bunga jangan 4%, saya nyari bunga 5%. Kemudian kita mulailah ke bank sebelah. Kalau bisa bunga 6%, mulailah kita ke bank yang mungkin BPR misalnya gitu ya. Oh, tapi mulailah kita nyari bunga yang lebih tinggi lagi. Akhirnya keluar dari bank. Misalnya apa? Reksadana. Return terus kita kejar. Tapi jumlah yang Anda invest nggak nambah, tetap 1 juta gitu ya. Maka kelemahannya adalah Anda akan terus mencari dan nggak pernah puas pada investasi apapun. Karena Anda ngerasa itu hasilnya kecil dan selalu ada yang lebih besar. Selalu. Ujung-ujungnya Anda kena investasi bodong. Daripada seperti itu, lebih baik Anda naikkan jumlah investasinya. Misalnya 1 juta dengan bunga 4% setahun. Misalnya, mendingan Anda naikin jadi 1,2 juta dengan bunga tetap 4% setahun. Dengan demikian, fokus Anda lebih kepada jumlah yang saya sisihkan tiap bulan
daripada fokus pada return. Karena kalau Anda fokus pada return, bukannya nggak boleh, boleh, tapi kalau Anda terlalu fokus pada return, maka Anda ujung-ujungnya nggak akan pernah puas pada investasi apapun. Saya ngomong tentang emas, Anda bilang, tapi emas hasilnya biasa aja. Oke, kita ngomong tentang reksadana, hasilnya biasa aja. Reksadana saham, aduh saham lagi begini, ada aja alasannya. Gitu, ada aja alasannya. Sehingga ujung-ujungnya dia akan cari investasi lain yang memang jauh, jangkauannya jauh, udah gitu nggak ada undang-undangnya. Walaupun misalnya orang nyari cryptocurrency lah segala macam, karena hasilnya nggak ada masalah dengan cryptocurrency. Cuma kadang-kadang orang nyari cryptocurrency karena dia sebenarnya nggak pernah puas pada investasi apapun. Apapun nggak pernah puas. Benar banget itu. Itu fakta sekali sih memang. Jadi nyari yang lebih menantang, yang lebih berisiko. Yang penting ngelihatnya returnnya tinggi, tapi modalnya sendiri nggak nambah nih untuk ngejar itu. Iya. Benar juga sih. Dan satu lagi Mas Ian, satu lagi yang saya mau kasih himbauan tuh sebetulnya adalah sebenarnya fokus saja pada investasi yang memang sudah direstui sama OJK. Terlepas dari apakah OJK begini tapi mudah sekali bahwa dimanapun di negara manapun kalau sistem keuangannya oke, dia pasti punya yang namanya OJK. Itu pasti punya ya. Di Singapura dia punya Authority of Singapura lah gitu ya. Tapi intinya dengan fokus pada investasi yang memang direstui oleh OJK mudah sekali. Kenapa? Karena ya kita ada nama deposito, ada nama reksadana, ada nama emas segala macam, itu udah mudah sekali. Nah sekarang Mas Ian, ini dia yang menarik. Yang menarik adalah banyak orang itu semua dari kita tahu Taufik Hidayat, bulu tangkis gitu ya. Semua dari kita tahu bulu tangkis Taufik Hidayat. Nah kemudian semua dari kita tahu cara main bulu tangkis. Anda tahu main bulu tangkis, Mas saya tahu main bulu tangkis. Kita semua tahu main bulu tangkis. Ada serve, ada angkanya, semua kita tahu ya. Sekarang kita mulai start 0-0 main. Kita bukan atlet, main sama Taufik Hidayat, mantan atlet, atau dia masih jadi atlet. Kita main sama dia, start dari 0-0. Siapa menang? Dia menang. Oke? Kemudian gantian. Mas Ian masuk ke lapangan, Mas Ian main sama dia menang lagi. Kemudian next, Mas Heri siapa? Main sama dia, Taufik Hidayat menang lagi. Terus menang. Kemudian kita mikir-mikir, anjir, logikanya gimana ya? Semua kan kita start dari 0-0. Kita semua tahu caranya main. Tapi kenapa dia bisa menang terus? Ternyata Mas, tahu nggak kenapa dia bisa menang terus? Kenapa? Jadi ternyata dia bangun pagi, dia lari sekian kilo, kemudian dia ngelatih forehand 4 jam. Capek istirahat, habis itu dia ngelatih backhand 4 jam. Capek istirahat, besok lari lagi dia ngelatih service 4 jam. Habis itu forehand 4 jam, terus begitu 4 jam. Sehingga apa? Yang terjadi adalah dia lama-lama dia latihan itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan seringkali saya yakin sampai sekarang kadang dia masih ngelatih. Artinya apa? Bahkan ibaratnya karena dia ngelatih udah terlalu sering, dia tidur pun dia tetap bisa menang sama Anda, Mas. Dia tetap bisa sambil tidur. Ini cuma jokes saja gitu. Tapi dia tidur pun dia main sama dia tetap menang. Artinya apa? Dia ngelatih basic ya, Mas. Dia ngelatih basic. Karena basic main bulu tangkis adalah dia kuat di smash, dia kuat di forehand, dia kuat di backhand, dan lain sebagainya. Kita yang bukan atlet, seringkali kita tahu main bulu tangkis, tapi kita ngerasa bahwa kita nggak pernah latihan main bulu tangkis, tapi kita hanya main bulu tangkis ketika 17-an. Oke, Mas Ian, ini kita 17-an. Oke, kita tepok-tepok bentar ya. Tepok bulu tangkis bentar. Oke, Mas Ian, kita langsung main angka. Udah nggak sabar ngejar 17-an. Saya udah nggak sabar ngalahin Anda. Anda nggak pernah latihan, Mas. Anda nggak pernah latihan. Anda langsung main bulu tangkis 17-an walaupun tepok-tepok bentar. Tapi karena Anda nggak pernah latihan, Anda nggak nguasain basic, tapi yang Anda lakukan adalah strategi apa yang canggih yang bisa saya gunakan untuk mengalahkan Anda, Mas Ian. Yang kita lakukan adalah kita yang cari strategi canggih. Padahal dia nggak nguasain basic. Nah, banyak orang yang mereka lakukan adalah mereka dalam hidup, mereka tahu basicnya apa, bahwa untuk jadi makmur dia harus invest. Beli apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Semua orang tahu, tapi orang merasa bahwa saat itu nenek-nenek juga tahu beli apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Iya, nenek-nenek juga tahu, tapi apakah Anda lakukan? Enggak sih, Pak. Ya kenapa nggak dilakukan? Iya, benar. Nenek-nenek juga tahu, Pak, reksadana saham itu kan biasa aja, Pak. Nih, Pak, investasi saya keren. Apa investasinya? Derivatif, falas, apalah segala macam gitu ya. Waduh, keren banget gitu ya. Tapi kadang-kadang investasi basic dia nggak lakukan gitu. Jadi apa, banyak orang dia tidak lakukan basic, tapi dia tahu, tapi dia nggak lakukan karena dia ngerasa itu basic, Pak. Iya, benar. Taufik Hidayat bisa menang karena dia nguasain basic. Dengan dia nguasain basic, bahkan dia nguasain basic sangat-sangat kuat, smash, forehand, backhand segala macam, dia bisa merem pun dia bisa ngalahin Anda yang nggak nguasain basic, tapi Anda cuma modal cari yang canggih. Banyak orang dia nggak investasi, tapi dia langsung pengen jadi kaya dengan cara cari investasi apa yang canggih-canggih. Ujung-ujungnya kena investasi bodong. Oke. Wah, itu benar banget sih. Iya tuh mengenai basic.
iya kita kalau kalau apa namanya, kalau main bulu tangkis atau main apa sesuatu emang mikirnya strategi atau teknik apalah dikembangin yang baru-baru yang aneh-aneh gitu kan. Padahal basicnya belum Bener. belum mateng. Jadinya Ah, plus latih habis dulu juga. smash Anda. Smash Iya iya. 4 jam, forehand 4 jam, backhand 4 jam, Taufik Hidayat. Hmm, Serius, hmm, dan hmm. itu terjadi pada semua atlet bidang apapun. Sehingga karena Iya. mereka saking latihannya kayak gitu, mereka ada jenuh. Tapi apa akibatnya? Dia merem pun forehandnya bagus banget. Dan lihat Taufik Hidayat itu, coba Anda buka YouTube, Mas. Hmm. Backhandnya gila. Itu backhandnya. Bahkan dia tidak hanya bisa begini, dia bisa backhand dari belakang pinggang. Set. Oh, sadis. Dan itu tanpa sadar. Tanpa Bener-bener, oh, sadar. udah refleks banget ya. Itu bawah sadar. Itu Iya, iya. latihan. Coba Anda main sama Taufik Hidayat, Anda nggak nguasain basic, tapi Anda langsung cari strategi. Gimana cara ngalahin Taufik Hidayat? Ini strategi apa yang kita gunakan? Dia nggak Wah, pakai strategi wah. canggih-canggih, hanya pakai basic. Nah, intinya, Mas, Anda bisa jadi makmur dan kaya dengan investasi standar dari OJK. That's it, itu udah cukup. Hmm, Nggak hmm, usah cari hmm. yang canggih-canggih, nggak usah lah. Hanya Bener karena banget. pengen kelihatan Setuju. keren lah, segala macam. No way. Nah, itu dia tuh. Benar-benar benar. Wah, iya benar banget sih. Back back to basic itu padahal kita udah tahu gitu ya, udah mengerti lah konsepnya seperti apa. Nabung, sisihkan uang ini, tapi ya dana Itu darurat benar. misalnya kan. Tapi Itu suka benar. suka dilewatin aja gitu, diremehkan gitu kan, di skip. Padahal itu yang paling paling Iya. penting gitu untuk kita lakukan gitu kan. Bahkan saya Nah, sampai sekarang, Mas, banyak orang bilang, aduh yang dikasih Thomas Shafir tuh basic. Ya so what? Anda iya. melakukan apa enggak basic? Nah, Enggak sih, Mas. intinya itu benar. Jadi dia nggak lakukan basic ya, tapi dia langsung cari strategi canggih dari Hmm, antar hmm. saham ini saham itu, tapi strategi yang canggih-canggih. Kenapa? Karena itu terlihat keren. Gitu. Nah, itu Dia dia. nggak nguasain basic, dia nggak lakukan basic. Siap. Iya, benar-benar. Back to basic. Oke, oke. Wah, ini seru banget, Mas. Om Safir, ini kita 5 menit Yes. lagi mau habis nih. Seru banget, ini nggak kerasa sama sekali. Saya pengen nambah lagi sebenarnya. Tapi udah mau habis nih ternyata. Terima kasih banyak sekali lagi, Pak Safir, atas Thank you. waktunya. Seru banget ini, Ya, mudah-mudahan kita bisa collab lagi di lain waktu. Dan sebelum ya. kita closing, saya mau ngingetin teman-teman nih, untuk besok nih, Pak Safir, kita ada dari Fingram itu mau ngadain Financial Planning 101 nih kebetulan. Jadi basic banget, Bos, kita akan oke. membahas tentang money management, tentang insurance introduction, investment introduction, semuanya. Back to basic Mas akan Ian kita ini ada bahas. yang nanya, Mas Ian ini ada yang nanya, Oh iya, Jeram iya, iya. Doni ini basicnya tuh dari mana, mulainya dari mana? Ini jawabannya Mas Ian baru kasih tahu. Besok itu ada Financial Nah, Planning 101. That is betul. basic. Itu basic. Anda Silakan. lakukan basic, nggak usah cari cara yang canggih-canggih, nggak perlu. Cari Betul. basic ini, kasih tahu basicnya besok. Yes, akan Itu kita udah kasih cukup, tahu betul. semuanya. Kita beberin. Betul. Benar-benar. Terima kasih banyak, Pak Safir. Nah, mungkin ada kata-kata terakhir nih dari Pak Safir selaku Master Financial Planner untuk teman-teman kita yang di sini nih, untuk closing sekalian statement nih. Silakan, Intinya Pak Safir. gini, Mas Ian, Hmm, intinya adalah waktu itu adalah uang. Artinya apa? Anda kehilangan uang, Anda bisa cari lagi tuh. Betul nggak? Kita hilang uang 100.000 di jalan, kita bisa cari lagi tuh. hmm, Tapi hmm. kalau Anda kehilangan waktu, Anda nggak bisa ulang lagi. Tiba-tiba umur Anda udah 30, Anda udah 40, Anda nggak bisa ulang lagi. Umur 30, 20, Anda nggak bisa ulang lagi. Betul, betul. Tapi mumpung Anda berapapun usia Anda sekarang, Anda harus invest. Dan untuk bisa invest tidak perlu strategi canggih-canggih, rumit yang nggak perlu. Cukup Anda follow Fingram ID, lihat itu banyak tips yang basic tapi bagus banget. Gitu. Betul. Gak usah canggih-canggih. Saya jamin gak usah canggih-canggih. Anda hanya ngikutin yang basic, Anda sudah bisa jadi makmur, jadi sejahtera. Siap, siap. Mantap sekali. Nanti kapan-kapan juga kalau kita ngadain webinar, kita mau ngundang nih Pak Safir nih Thank you, sebagai thank you, thank you, thank bicara untuk you. webinarnya ya. Nah, ini untuk yang teman-teman, Thank you. buat yang mau join besok, itu bisa cek akun Fingram ya. Jadi kita mulai startnya jam setengah 10 pagi. Untuk ini, silakan daftar, ada di situ semua di post kita, di feed kita. Jadi nanti kita akan sama-sama bahas tentang Financial Planning 101 gitu, dari basic. Dan tadi berarti rekap pembicaraan dengan diskusi dengan Pak Safir Yes. Senduk adalah pentingnya perencanaan keuangan. Kalau saya boleh rekap ya, pentingnya perencanaan keuangan itu intinya sih penting, selesai, itu aja udah. Yes. Basic caranya back to basic, selesai, itu aja. Jadi Selesai. saya pikir itu nggak perlu diperdebatkan lagi hal-hal yang wah tapi kan harus gini investasi apa segala macam. No, it's Oh ya, really basic. Jadi basic. bagaimana cara mengendalikan emosi, bagaimana cara menyisihkan uang, ya hal-hal yang udah kita tahu lah sebenarnya, tapi belum pernah kita lakukan atau jarang kita lakukan Ingat, gitu ya. ingat basic, ingat Taufik Hidayat ya Mas ya. Ingat basic, ingat Nah, Taufik Hidayat. siap. Begitu ingat Taufik Hidayat, that is basic. Benar, siap, siap. Terima kasih sekali lagi Pak Safir Senduk. Terima kasih, Teman-teman thank juga, you. terima kasih. Kapan-kapan minta waktunya lagi ya Pak Safir ya, untuk IG Boleh, Live lagi dengan ya. senang hati, dengan senang Siap. hati.
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kalau gitu selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada. Makasih ya teman-teman. Terima kasih.